wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa kabar mahasiswa semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Sebelum Bapak dosen melanjutkan perkuliahan, terlebih dahulu saya presensi dahulu ya, saya absen dulu. Yang pertama Raffi Akbar Ramadhani, Yasinta Dewi, Nia Rahmatul Fadilah, Muhammad Barul Ulum. Oke, semuanya masuk ya. Sebelum kita melanjutkan kepada materi, terlebih dahulu kita awali perkuliahan di siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan membahas, berdiskusi tentang akhlak terpuji, yaitu yang berupa tawadhu. Ini adalah termasuk mata kuliah akidah akhlak di madrasah dengan capaian CPMK-nya, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang akhlak terpuji, terutama adalah tawadhu. Mahasiswa semuanya, kalau kita berbicara tawadhu, apa yang ada di dalam benak pikiran kalian? Rendah diri, patuh, rendah hati, ya, tidak sombong, ya. Mungkin itu yang menjadi kata kunci dari tawadhu. Ya, jadi di sini ada 3 hal sebetulnya yang menjadi kata kunci dari tawadhu. Yang pertama adalah merendahkan diri, tidak sombong, bersikap rendah hati ya. Jadi sikap tawadhu ini adalah merupakan sikap yang mulia yang tentunya harus ada di dalam diri umat muslim ya. Lawan kata dari tawadhu itu adalah sombong ya. Tentunya sombong ini adalah merupakan sikap yang di situ tidak disukai oleh semua orang, baik itu dari segi dimensi agama ataupun dimensi sosial. Orang yang sombong itu cenderung tidak disukai oleh sesama manusia. Betul ya? Oke. Yang berikutnya adalah secara etimologis bahwa tawadhu itu yang pertama adalah berasal dari kata wadu'a ya, yang artinya merendahkan. Doa yang berarti merendahkan diri, sedangkan menurut istilah bahwa tawadhu adalah sikap rendah hati yang mana merupakan lawan dari sifat sombong ya. Ini secara bahasa, sedangkan menurut para ulama yang pertama adalah Imam Ghazali itu mengungkapkan bahwa hal ini berarti kita tidak menganggap lebih dibandingkan dengan orang lain ya. Artinya di sini bahwa manusia itu dalam penciptaan Allah itu sama. Yang membedakan itu adalah nilai ketakwaannya. Jadi sebetulnya tawadhu ini adalah merupakan salah satu sikap yang di situ untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi ukuran barometer di hadapan Allah itu bukan ketampanannya, bukan derajatnya, bukan kayanya, akan tapi adalah nilai ketakwaan. Nah, salah satu cara untuk menuju ketakwaan itu adalah dengan kita memiliki sikap tawadhu. Yang kedua adalah menurut Ahmad Athaillah itu berpendapat bahwa tawadhu adalah sesuatu yang timbul karena melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terbukanya sifat-sifatnya ya. Jadi kalau menurut Ahmad Athaillah ini bahwa tawadhu itu muncul itu karena kita melihat kebesaran Allah ya. Jadi kita semuanya harus paham bahwa Allah itu adalah merupakan maha segalanya. Allahu Akbar, jadi Allah itu maha besar ya. Jadi tidak hanya mampu menciptakan bumi seisinya, akan tapi adalah segala hal ya kan. Apa yang tidak mampu manusia ciptakan, Allah mampu untuk menciptakan. Yang ketiga menurut Ibnu Hajar yang pernah berkata bahwa tawadhu adalah menampakkan diri lebih rendah pada orang yang ingin mengagungkannya. Ada pula yang mengatakan bahwa tawadhu adalah memuliakan orang yang lebih mulia darinya. Yang berikutnya ini adalah merupakan dasar ya kan dari Al-Quran dan juga hadis ya. Dari Al-Quran yang pertama adalah surat Al-Furqan ayat 63
ini yang memiliki tafsir bahwa adapun hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati tanpa dibuat-buat dan berjalan secara wajar serta tidak menyombongkan diri dalam sikap dan tindakan ya. Jadi tawadhu di sini itu apa adanya, artinya tidak melebih-lebihkan begitu ya. Jadi tidak overlapping lah, jadi seperti itu ya. Kalau dalam hadisnya tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun itu sebesar biji sawi ya. Ini tentunya menjadi pelajaran buat kita semuanya ya. Karena sebetulnya kita itu adalah merupakan makhluk yang lemah ya. Al-insanu makhluk khata' wadis ya. Kita itu adalah merupakan manusia yang lemah yang tak lepas dari salah dan lupa. Yang berikutnya adalah bentuk-bentuk tawadhu ya, ini ada cukup banyak. Mungkin nanti saya jelaskan 2 atau 3 saja. Yang pertama adalah menghormati kepada orang yang lebih tua dan juga lebih pandai daripada dirinya ya. Jadi tentunya bagi kita ya kan yang masih muda ini, kita harus memiliki sifat tawadhu baik itu terhadap orang yang di atas kita ataupun di bawah kita. Dan juga secara strata sosial lah, nanti kalian akan menjadi sarjana. Ketika teman kalian tidak sarjana, maka kalian juga harus tawadhu, tidak boleh merendahkan teman kalian yang di situ tidak menyandang gelar sarjana. Yang kedua adalah bersedia mengalah demi kepentingan umum ya. Yang ketiga, santun dalam berbicara kepada siapapun, jadi tidak menggunakan nada tinggi, tidak menghardik, tidak menghina ya, seolah-olah bahwa kita ini ya kan yang lebih hebat. Oke, rekan-rekan mahasiswa semuanya, sebelum kita memasuki yang berikutnya adalah diskusi kelompok. Untuk mencairkan suasana, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Saya mohon untuk mahasiswa semuanya untuk berdiri ya. Ice breakingnya kita bernyanyi pada hari Minggu ya, pada hari Minggu. Oke, kita siap ya? Kita hitung 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tapi sudah segar kembali ya. Oke, dari aura wajahnya juga sudah cerah lagi, jadi sudah tidak ngantuk. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya adalah sesi diskusi. Hari ini Bapak akan menggunakan strategi dengan diskusi jigsaw ya. Ini dibagi menjadi 3 kelompok ya. Di sini kelompok anggrek, yang tengah mawar, terus kemudian yang paling kiri itu adalah kelompok melati ya. Silakan bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Dan Bapak saya kasih waktu 7 menit untuk mendiskusikan. Yang pertama adalah kelompok anggrek, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri tawadhu. Kelompok yang kedua adalah contoh tawadhu dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kelompok melati adalah sebutkan manfaat tawadhu. Saya persilakan. Oke, waktunya kurang 1 menit ya. Silakan untuk didiskusikan ya, materi yang sudah Bapak berikan. Oke, waktu sudah habis ya. Dari ketiga kelompok ini ya, silahkan tunjuk sebagai juru bicaranya ya. Jadi ada tim ahlinya dari ketiga kelompok ini menunjuk 2 mahasiswa yang nantinya akan menjelaskan ke kelompok sebelahnya ya. Silakan untuk bertukar posisi ya. Dari kelompok anggrek ada 2 mahasiswi atau 2 mahasiswa yang dioper ke kelompok melati dan mawar ya, dan juga berlaku kebalikannya. Oke, silakan.
Ini yang kelompok melati belum ada sih. Oke, silahkan berdiri ya, yang menjelaskan ya kan, yang menjelaskan terkait dengan materinya masing-masing. Yang pertama saya persilakan dari perwakilan kelompok anggrek dulu untuk menjelaskan. Oke, saya persilakan ya. Ya, silakan bisa kelompok anggreknya bisa berdiri ya. Suaranya tidak apa-apa, agak keras sedikit. Bahwasanya itu kan tadi kan dijelaskan dari tawadu ya teman-teman ya. Nah, untuk jenis dari tawadu di sini itu hasil diskusi kami itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu merendahkan diri. Merendahkan diri ada yang tahu itu apa itu? Iya betul, tidak sombong, tidak merasa lebih baik dari orang lain gitu ya. Terus yang kedua itu juga ada mendengarkan dengan seksama. Jadi maksudnya itu memberikan perhatian pada pendapat orang lain. Jadi itu kalau ada yang berpendapat itu kita harus menghargainya. Lalu yang nomor 3 itu adalah menghargai orang lain, yaitu seperti ada kesenambungan antara yang kedua dan ketiga. Ini menghargai orang lainnya di sini adalah mengakui bahwasanya kontribusi dari kelebihan orang lain itu ada. Terima kasih. Implementasi atau contoh dari sikap tawadu itu banyak dari apa namanya Oke. 1, 2, 3. Oke, kita beri tepuk tangan kepada kita semua. Tadi saya mengamati dari perwakilan kelompok baik itu anggrek, mawar ataupun melati dalam menjelaskannya sudah luar biasa ya. Ini menandakan bahwa kalian semuanya sudah paham. Oke, untuk yang terakhir ya kan, perlu kami sampaikan bahwa tawadu itu adalah merupakan akhlak yang terpuji. Dan kita semuanya harus berupaya secara maksimal untuk menginternalisasikan di dalam diri kita pribadi ya. Karena apa? Karena sikap tawadu itu nantinya akan memancarkan aura positif terhadap kita semuanya. Ya, sekali lagi bahwa tawadu itu adalah merupakan akhlak yang mulia yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, semangat buat kita semuanya dan jangan lupa terus memperbaiki diri untuk menjadi hamba yang lebih baik. Dari saya cukup sekian, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.